Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Supriyani dari kelompok 6. Materi yang akan kami sampaikan adalah manajemen karir. Sumber daya manusia atau SDM makin besar peranannya bagi kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga banyak perusahaan menyadari bahwa unsur manusia. Yang pertama, solusi agar bisa meminimalisir turnover karyawan serta meningkatkan rasa nyaman karyawan dalam sebuah perusahaan. Adapun yang pertama, satu, cara mengelola retensi karyawan. Adapun bagiannya, yang pertama, mencari karyawan dengan cara yang efektif. Yang kedua, saat menawarkan kompensasi, tawarkanlah nilai yang kompetitif. Yang ketiga, tunjukkanlah apresiasi perusahaan pada karyawan. Yang keempat, jelaskan mengenai bagaimana jenjang karirnya. Yang kedua, tujuan retensi karyawan. Agar karyawan bertahan lama untuk bekerja di perusahaan atau organisasi. Hal tersebut karena perusahaan sudah melakukan investasi uang, juga waktu dalam proses perekrutan atau rekrutmen karyawan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi retensi karyawan menurut Mattis dan Jackson tahun 2006 halaman 128. Retensi karyawan dipengaruhi oleh faktor pengembangan karir secara signifikan. Yang pertama ada faktor organisasi, yang kedua ada peluang karir organisasi, yang ketiga ada penghargaan dan retensi karyawan, yang keempat ada rancangan tugas dan pekerjaan, yang kelima ada hubungan karyawan. Mengelola keterlibatan karyawan. Sebagai tingkatan individu, berpartisipasi aktif di dalamnya, menginvestigasikan waktu dan energi untuk pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya penting sebagai keseluruhan kesan diri. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa keterlibatan karyawan merupakan pendekatan kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa karyawan berkomitmen untuk tujuan dan nilai-nilai organisasi mereka, termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi, menurut Sari tahun 2016. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan. Yang pertama, karakteristik pribadi. Yang kedua, ada faktor sosial. Yang ketiga, ada karakteristik pekerjaan. Yang keempat, ada karakteristik kondisi kerja yang menunjang. Yang kelima, ada karakteristik organisasi. Teman-teman semua, saya Nilo Putri Syari, nomor absen 15, akan melanjutkan presentasi tentang manajemen karir menurut Vertical Rival 2011 dan Herman Sofiandi 2008. Karir sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang dan perilaku, serta aspirasi selama pekerjaan rupanya di dalam pekerjaan. Jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan secara berurutan yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaian oleh seseorang sebagai bagian dari karirnya. Perencanaan karir merupakan proses yang disengaja diupayakan untuk menyadarkan diri sendiri, peluang, kesempatan, kendala, pilihan, konsekuensi, dan untuk mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir, serta untuk menyusun program kerja, pendidikan, dan berhubungan dengan pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan waktu yang berurutan, langkah-langkah yang diambil, dan penyeleksian tujuan karir dan jenjang karir sebagai berhasil meraih tujuan tersebut. Manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi dalam merekrut karyawan. Proses tersebut melibatkan kegiatan lain yang saling berhubungan, antara lain perencanaan karir, pengembangan, konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Langkah-langkah pengembangan karir yaitu 1. Mawas diri, yaitu setiap karyawan harus mawas diri, menilai diri sendiri siapa dia sebenarnya, pendidikan kemampuannya, kelemahan, dan kekuatannya diri sendiri dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, menentukan tujuan.
seorang karyawan yang membantu dan dalam keterampilannya sudah sesuai dengan kesempatan yang tersedia di organisasi tempat kerja tersebut. Yang ketiga ada menyiapkan diri mencapai tujuan, yaitu persiapan diri dilakukan antara lain dengan menambah kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan. Yang keempat ada melaksanakan pengembangan karir. Pelaksanaan pengembangan karir seorang karyawan bergantung pada dua faktor, yaitu individu karyawan sendiri yang telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi dan kesempatan yang disediakan oleh organisasi tempat kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, ada determinan pengembangan karir. Menurut Sokidjo Notomiharjo 2009, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pengembangan karir seseorang karyawan tidak hanya berkaitan dengan tugas atau pekerjaan, melainkan mencangkup kehidupan karyawan, yaitu pandangan hidup dan dasar karir. Dasar karir yang pertama ada pandangan hidup, yang kedua ada kemampuan teknis fungsional, yang ketiga ada kreativitas, dan keempat ada kebebasan pribadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sutini, dan di sini saya akan membahas tentang mengambil keputusan promosi. Dalam perusahaan, proses kenaikan jabatan atau promosi jabatan dilakukan dasarnya hanya bersifat kekeluargaan, karena mayoritas seluruh pimpinan di setiap wilayah merupakan karib kerabat yang didepankan. Dan selama ini sangat dirasakan betul kurang efektifnya manfaat. Oleh karena itu perlu perbaikan perkembangan karir, di mana karyawan merupakan suatu hal yang penting dan harus diperhatikan, dan perlu dilakukan pengambilan keputusan promosi. Dalam mengambil keputusan promosi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mengambil keputusan oleh manajer pemasaran akan selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah, yaitu pertama penetapan harga, yang kedua produk, yang ketiga distribusi, yang keempat promosi. Dan berikutnya itu mengambil keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, persaingan, dan sebagainya. Semua ini berada di luar pengawasan manajer. Dan selanjutnya ada keputusan-keputusan yang rasional menghendaki adanya proses keputusan yang selaras dan logis. Metode analisa tradisional dapat membantu sebagai pendekatannya. Metode analisa tradisional terdiri atas 5 tahap, yaitu pertama mendefinisikan masalah, yang kedua adanya merumuskan berbagai alternatif, yang ketiga menganalisa alternatif, yang keempat ada mengusulkan suatu penyelesaian, dan yang kelima ada menyarankan rencana tindakan. Selanjutnya ada sebuah model untuk mengambil keputusan. Adalah yang pertama ada analisa pasar. Pengambilan keputusan tentang produk diawali dengan menganalisa pasar. Analisa pasar ini membuka kesempatan untuk memperkenalkan produk baru yang menguntungkan. Yang kedua adanya memonitor lingkungan. Dengan sumber-sumber yang terbatas dan terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan, perusahaan harus berusaha memanfaatkan secara penuh kesempatan yang ada. Dan yang tinggal itu menentukan tujuan produk. Tahap ini merupakan menentukan tujuan khusus setiap penawaran. Umumnya tujuan ini dikaitkan dengan masalah-masalah seperti pengembangan investasi, laba, market share atau volume penjualan, yang menetapkan marketing mix, dan yang terakhir itu penerapan keputusan marketing mix. Keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan menentukan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dan yang keenam yaitu mengadakan prosedur pengawasan. Sistem pengawasan perlu diadakan dalam manajemen produk dan merupakan tahap terakhir. Tahap tersebut adalah memilih kriteria pengawasan, yang kedua adanya pengukuran kriteria, yang ketiga adanya penetapan standar kerja. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami.
Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.